Baik. Jadi di antara keutamaan orang yang dicintai oleh Allah, Allah tidak akan mengazabnya. Kemudian di antara keutamaan orang dicintai oleh Allah, kalau seorang dicintai oleh Allah, maka Allah akan bimbing dia. Allah akan bimbing dia. Dia akan jarang melakukan kemaksiatan. Bukan dia maksum, tidak akan melakukan kemaksiatan. Dia akan terjerumus dalam maksiat. Namanya manusia, siapapun dia pasti terjerumus dalam apa? Maksiat. Tetapi kalau secara umum dia jarang bermaksiat. Kalaupun dia bermaksiat, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah hadis qudsi yang dikenal dengan hadisul wali di dalam Sahih Bukhari. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah, ya, yang selain yang wajib-wajib, tapi dia yang wajib-wajib dia kerjakan pula yang sunnah-sunnah, terus mendekatkan dirinya hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengan penglihatan tersebut, wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangan yang dia memegang atau memukul dengan tangannya tersebut, wa rajlihi allati yamshi 'alaiha, dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan di atas kaki tersebut. Dalam sebagian riwayat, wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, aku menjadi lisannya yang dia berbicara dengan lisan tersebut, wa qalbahu alladhi yaqilu bihi, aku jadi qalbunya yang dia berfikir dengan qalbunya tersebut. Kata para ulama, maksudnya Allah membimbingnya. Dia tidak sembarang melihat, dia tidak sembarang mendengar, dia tidak sembarang menggerakkan tangannya, tidak sembarang menyentuh, dia tidak sembarang melangkahkan kakinya. Bahkan dia tidak sembarang berucap, karena Allah menjadi lisan yang dia berbicara dengan lisan tersebut. Jadi tidak sembarang berfikir. Dia tidak buang-buang energinya untuk mikir yang tidak bermanfaat. Ya. Kadang-kadang seorang buka medsos, atau suruh mikir sesuatu, terus dia ikut mikir. Ada faedahnya? Enggak usah, ngapain mikir tersebut? Kalau enggak ada faedahnya, enggak usah difikir. Karena di antara bentuk syukur kita kepada Allah atas akal yang Allah berikan kepada kita, kita tidak mikir yang enggak-enggak, paham? Tapi kita mikir yang bermanfaat untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Maka inilah di antara keutamaan orang yang dicintai oleh Allah. Dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tidak ceplas-ceplos, ya. Kalau kasih komentar tidak sembarangan, memandang tidak sembarangan, tidak liar pandangannya, tidak jelalatan pandangannya, tidak asal mendengar yang haram maka dia jauhi. Seperti itu, karena Allah telah mencintainya, Allah membimbing dia sehingga tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara keutamaan orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dicintai oleh ahlus sama, dicintai oleh malaikat. Dalam hadis, jika Allah sudah mencintai seorang hamba, nada Jibril, Allah panggil Jibril alaihissalam. Lalu Allah berkata, "Ya Jibril, inni ahbabtu fulanan fa ahibbah." Wahai Jibril, sungguhnya aku telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fa ahabbahu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Fanada Jibril ahlas sama, kemudian Jibril pun menyeru kepada penghuni langit, itu para malaikat. Maka Jibril berkata, "Innallaha ahabba fulanan." Sungguhnya Allah telah mencintai si fulan, fa ahibbuh, maka cintailah dia. Fa ahabbahu ahlus sama, maka penghuni langit pun mencintainya. Suatu kemuliaan seorang dicintai oleh para malaikat, makhluk-makhluk mulia, al-muqarrabun, yang dekat dengan Allah, yang tidak pernah membangkang kepada Allah sama sekali, yang tidak pernah letih beribadah. Makhluk-makhluk mulia ternyata mencintai seseorang. Ini adalah karunia jika seorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian jika seorang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah senantiasa bersamanya. Allah senantiasa bersamanya dengan pertolongan, ya, menolong hamba tersebut, ya. Makanya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Allah juga berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Itu dengan kebersamaan khusus. Kebersamaan ada dua, ma'iyatullah ada dua. Al-ma'iyah al-ammah, kebersamaan umum, dan al-ma'iyah al-khasah, kebersamaan khusus. Allah bersama seluruh makhluknya secara umum, yaitu Allah melihat mereka, Allah mengetahui mereka, ya. Wa huwa ma'ahum aina makanu, Allah bersama mereka dimanapun mereka berada, yaitu dengan
ilmunya. Allah mengetahui seluruh hambanya, tidak ada yang luput dari penglihatan Allah, yang tidak ada luput dari pendengaran Allah, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Tetapi ada kebersamaan yang khusus. Allah bersama hambanya secara khusus, yaitu Allah akan menolongnya. Seperti ketika Nabi SAW dan Abu Bakar dalam Goa Thawr, kemudian orang-orang Quraisy yang ingin membunuh mereka berdua sudah sampai di mulut goa. Maka Abu Bakar pun ketakutan. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum absara ila tahti qadamaihi la absarana." Jika salah seorang dari mereka nengok ke bawah saja, mulut gua terbuka, tentu akan melihat kita. Jadi guanya di bawah, mereka di atas. Kalau salah seorang tengok ke bawah saja, kita sudah ketahuan. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnain, Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurut engkau tentang dua orang, Allah yang ketiganya, itu Allah bersama mereka. Tentu Allah akan menolongnya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala terkait hal ini, kata Allah, "Tsaniyats tsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ketika Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, "Jangan kau khawatir, jangan kau sedih, sungguhnya Allah bersama kita." Jika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah bersamanya. Di saat-saat dia memerlukan pertolongan Allah, maka Allah akan membantunya, Allah akan bersamanya, ya. Allah akan bersamanya. Ini diantara keutamaan-keutamaan seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia di akhirat akan dimuliakan. Makanya ketika ada seorang Arab Badui, ya, datang kepada Nabi, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Kapan hari kiamat, ya? Ini pertanyaan bikin kaget, ya. Kapan hari kiamat, ya? Sahabat enggak ada yang berani tanya seperti itu. Dan sahabat jarang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka segan kepada Nabi. Makanya kalau ada Arab Badui mereka senang, karena Arab Badui bakalan apa? Nanya. Bahkan sebagian Arab Badui suruh nanya, dikasih hadiah sama sahabat. Zaman sekarang juga banyak badui-badui. Maka dia bertanya, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat? Rasulullah SAW disebutkan sebagai riwayat, Rasulullah SAW tidak jawab. Rasulullah SAW sholat, setelah sholat Rasulullah SAW bertanya, "Aina sa'il?" Mana tadi yang bertanya? "Saya, ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW berkata, balik bertanya, "Wa madza a'datallaha?" Apa yang kau siapkan bertemu dengan hari kiamat? Karena hari kiamat pasti terjadi, tapi Nabi juga tidak tahu kapan hari kiamat. Pertanyaan yang bermanfaat bagi dia, "Wa madza a'datallaha?" Apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat tersebut? Maka Arab Badui berkata, "Ma a'datullaha bi kathrati salatin wala siyamin wala sadaqah, walakinni uhibbullaha wa rasulah." Aku tidak mempersiapkan bertemu hari kiamat dengan banyak salat. Salatku terbatas. Wala siyam, puasa juga terbatas, puasa sunnah juga terbatas. Wala sadaqah, sedekah juga terbatas. Tetapi ada yang amal yang aku andalkan. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah berkata, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seorang akan bersama dengan yang dia cintai. Maka di antara amalan andalan yang seorang berharap dirahmati oleh Allah dengan banyak rahmat pada hari kiamat kelak adalah mencintai Allah dan Rasulnya.